Kesan dulu pertama kali ketemu. kesan Ya orangnya pas pertama kali ketemu. kesan ada awalnya tahunya kayaknya karena aku ngechat duluan Iya. dan Iya. itu ingetnya awal tuh ngechat duluan karena dia waktu itu di grup ada aktif iya kan Karena yang pas waktu itu apa ya? Pasnya bagi itu nggak sih? Enak kalau disuruh ke Tadia terus kamu jadi kan kemana? oh iya pokoknya pas itu tuh kayak ini kayak oh ini gini kayak oh gitu lah akhirnya cermin kayak gitu nah sampai akhirnya hari pertama masuk PPL masuk ikut trip lagi di pos sampah jadi oh ini trip ya kayak gitu iya setelah udah deket alhamdulillah pokoknya udah deketnya gitu kan sampai lah deket di Babaran itu ya kesana baik emang anaknya memang anak-anaknya memang selalu ceria walaupun gimana ya walaupun itu tapi di depan orang memang nampak ceria dan gitu dan tuh nampak kayak ada kerja apa tapi memang lain dan tuh mau bantu juga Pas pertama kali ketemu menurut lu dan temanku yang pas pertama kita di pos apa dan ada cuman kayak oh ini B kayak gitu cuman ekspektasi tuh tidak betul karena kan lu kan nggak ada itu kan nggak ada apa nggak ada profil jadi ya dia nggak ada tunjukkan lah kayak gitu juga oh udah ngapain ini kayak gitu udah dan aku cuman kayak dibawain lurus kayak gitu kan pokoknya emang dia udah dekat dengan siapapun udah bergaul bersama orang-orang juga makanya orang-orang juga sama dia ya gitu emang ya mulai bukan dari kampus kita dari kampus sebelah itu juga kayak gitu pasti yang dicari kita ya kan kita selesai dikit lagi waktu pertama ketemu aneh kan kita ini memang awalnya kayaknya kayak ngecek kan cek dari ketemu di pos apa kami kan manggil itu deh sih Apopia karena bisa bilang ya karena padahal kayaknya waktu itu tuh kenalan dicek kayaknya iya sih cuman karena yang mengikut kayak gitu deh jadi lama jadi ukul iya gara-gara Andi terus manggil ukul tamet kata waktu ketemu kayak oh ini dia kayak gitu awalnya kayak kayak nampaknya memang anaknya pendiam ternyata nggak juga tapi emang gampang berbaur dengan siapapun kalau ini pernah sih kan tanya di chat soal bedanya ya pas pertama kali ketemu dengan yang sekarang nah itulah karena apa perbedaan yang itu ya perubahan gitu ya perubahan buat bisa yang ke yang jadi lebih baik atau apa lebih apa bisa diperbaiki ya, misalnya tidak bagus gitu ya udah bagus atau bisa gitu
yang privat. Selain itu juga kalau itu namanya diet berarti harus diet. Sebenarnya dari awal ketemu sampai sekarang kan cukup jarang ketemu, hampir baik. banyak temannya. Masih sama, masih sama kayak dulu. Udah ada perubahan yang buruk-buruk, udah lebih baik dalam lebih baik pikirannya. Padahal pikiran sekarang udah lebih kayaknya lebih terbuka, kayak mana ya, lebih bisa mikir, berarti suami ini kayak bukan salah apa ya, kayak dari sebelum itu ada pelajaran sekolahnya kayak gitu. Nah begitu ya kan, udah tuh juga jadi sih pokoknya itu sih yang lebih mencolok, karena kan kita tuh sering. Nah jadi setiap seri itu ada kayak masukan. Nah disitulah tahu dong. Kalau dalam ini pasti ini berbanding terbalik dengan yang terlihat di luar. Soalnya ini sekarang tampak jauh lebih ceria. Bisa. Padahal aslinya tuh luar. Padahal kan Iya kan? Wah. Ini benar. ya benar. Kalau bisa kembali. Benar. Iya kan? Tapi terlihatnya kalau dari luar terlihat lebih ceria gitu. Kayaknya ke bawah suasana siapa teman kita waktu ngobrol gitu. Jadi kebawahnya di situ. Kecuali kalau misalnya dia ikut juga paling mungkin juga kayak gitu kok. Ini pokoknya kalau sudah keluar, sudah sama orang bersama pasti emang ceria. Kalau orang yang nengok, ceria kan gitu. Ada yang sama dulu pernah saat punya ada lah misalnya kawan kalau ketemu dengan dia kayak yang tadi sama aku tiba-tiba kayak jadi kayak ketemu dengan dia kan sudah jadi obat. Ketemu dengan dia sudah jadi obat. Orang Maksudnya siapa pun itu gitu. Iya, benar. Kami itu setiap misalnya lagi mau berangkat atau apa sekali ketemu dengan dia besoknya langsung kayak dia langsung kayak orang butterfly yang lagi terus kayak orang kayak tiba-tiba orang mengajar terus ketemu karena itu kekuatan usaha karena ada Tapi iya sih memang kayak gitu. Iya juga ya, kalau kepikiran loh. kami ada punya satu kawan kelas 10 tahun sudah ketemu dengan yang lain dan masih itu dia kan masih kayak kurang main masih berapa lah kalau ketemu dengan dia tidak ada masalah kita. Padahal kami kalau kamu punya salah misalnya kalau ketemu dari dia biasanya saya ketemu ini ketemu sosok
seseorang yang bisa menjadi obat. Nah, biasanya apa yang dilakukan, apa yang diobrolin adalah biasa ngobrol. Ya ngobrol aku random juga. Random. Yo, yang paling penting ya emang harus ketemu dulu lah dah. Ketemu dulu, ketemu orangnya. Jadi kalau di situ ngobrol-ngobrol ya random lah semuanya apapun. Kita adalah setelah itu emang jadi enak. Makin enak gitu kan emang harus punya tempat sabu itu. iya. Ya kan? Kamu bertempat emang harus sering-sering sharing gitu. Dari itu penting. Iya kan? Nah, Pas kami mendapatkan topik ya guys. Nah, kita akan membahas tentang pentingnya sharing atau berbagi cerita. Menurut UU, seberapa penting kita sharing dan batasan sharing menurut UU itu misalnya kayaknya dari kalau dengan dia sharingnya dan cukup di sini kayak ada batasan apa ya? sharing itu penting. Pertama emang penting itu emang kayak apa ya? Tuh supaya kita tuh kan nggak pendam terus gitu. Terus kewarasan sih yang iya. Kewarasan. Karena kalau deket baik, pasti kita nggak bisa pasti kita cuma mikir lah kayak gitu pasti mungkin yang salah itu salah diri dewe gitu. Kalau misalnya bisa sharing sama itu kayak gitu lebih adil, lebih tenang juga kayak gitu kan. Nah terus kalau batasan kayaknya tergantung siapa yang diajak sharing. Karena kan nggak selalu yang kita mau misalnya kita pengen ngajak si A kayak gitu kan. Si A lagi nggak bisa, tapi kita tuh emang lagi butuh kayak gitu, butuh sharing. Kayaknya kita ngajak lah yang si planning yang lain, si B gitu kan. Nah batasannya kan itu ya karena kayak mana ya? Kayak mana tuh karena dia tuh cukup tahu apa yang pengen kita sampaikan. Jadi itu sih batasnya. Kayak gitulah batasnya. Itu dah apa punya misalnya kalau bahas ini ke dia nih, bahas yang ini ke dia nih, kayak gitu. Enggak. Dan Tapi maksudnya kayak aku harus cerita ini sama dia di kayak gitu. Iya. Itu cerita ini sama dia di kayak gitu. Enggak. atau cerita ini kayaknya dia nih loh. Kalau yang kayak yang Ya, kayaknya ada. Karena kawan itu juga ada kayak kan itu kan kayak ada lah berkelompok gitu kan. Bilang bukan geng. Cuman kebetulan yang di Jambi itu tinggal beberapa orang. Nah, sedangkan dia ini sering ngajak tuh kayak sekedar keluar kayak gitu kan. Betul, ya cerita-cerita, jawabnya kayak cerita. Hanya oke kayak gitu kan. Nah, sama aku pun juga pengen cerita, tapi karena selamanya kita tahu kalau kita pernah cerita sama dia, kayaknya dia nih kalau dicerita kayak gini nggak masuk cerita kayak gitu. Nah akhirnya makanya tidak ada siapa. kamu juga kadang tuh cerita itu tergantung respon orang. Kata pas saya Kalau misalnya kayaknya dia nih kalau bahas ini kayaknya kurang excited lah. benar. Kayaknya nggak nyambung lah kalau bahas ini. Nah, kami cari orang lain yang itu yang lebih nyambung kalau kita cerita tentang itu. Benar sih deh mama. Karena kayak mana? Tidak kita cerita panjang kali lebar tuh kalau dia nggak excited, nggak kayak kayak gitu kayak kayak gitu tuh. Dia tuh kayak dado kayak apa ya? Nggak nyambung lah kayak gitu nah. Tadi kita tapi kayak gitu kayak gitu.
kita pun jadi malas banget jadi. Iya benar. Yang awalnya kita udah excited nih kayak gitu nah. Orang harus aku mau cerita ini nih kayak gitu. Dan ulang. Seberapa penting komunikasi? Penting dengan siapapun itu pasti penting. Pentingnya kayak kan ya. Kita ATP kalau orang-orang lebih ke pasangannya lah dah. Dengan kawan gitu. Yo, cuman kan kalau anak-anak Gen Z zaman sekarang ini kan pasti lebih ke pasangannya. Terus juga sebenarnya emang lebih ke kawan-kawannya kayak sahabat-sahabatnya itu emang penting walaupun cuma sekedar balas story deh. Kayak gitu kan. Itu kan kalau misalnya kita udah balas story pasti itu kayak ada pembahasan kayak gitu kan. Pokoknya komunikasi itu penting, jadi kita tahu terus kita juga udah ngerasa kayak kok dia pokoknya nggak mikir aneh-aneh lah kayak gitu nah. Terus saya kalau misalnya ketemu juga nggak ada campurnya Tapi lama gini tuh apa kawan yang kami jarang komunikasi tapi kalau ketemu langsung nyambung. Itu beda lagi gak sih cerita sih? sebenarnya dekat rumah ya kak kawan dekat rumah itu juga kayak gitu tuh rumah kami dekat nih contohnya nggak ada cewek dah rumah deket kayak gitu kan terus sama-sama itu udah dari kecil udah dari masa SD kan sama kayak gitu kan Wow ya. oh iya cuman emang kami tidak pernah komunikasi tidak pernah itu cuma sekali dia kayak cek oh sibuk dah kayak gitu oh ada ini dah oh iya ayolah kayak gitu nah setelah ketemu dia kayak mana kayak orang sering komunikasi kayak gitu nah Iya kan? Ya memang ada orang-orangnya gitu. kadang emang ada orang yang kayak gitu memang awalnya kayak agak kayak mana ya awalnya dari rumah tuh pas pikirnya kayak gitu tuh kayak ketemu kayak mana ya kayak gitu nah karena kayak mana ya udah pernah komunikasi dia main ke rumah pun udah pasti chat selalu chat terus kayak di rumah ya kayak gitu keluar ya kayak gitu atau misalnya dia nak minta tahu kemana gitu kayak udah ketemu udah kayak gini udah sama-sama kayak itu kayak perasaan kayak itu tuh udah ada komunikasi apa-apa terus dia juga udah jarang main ke rumah udah gak kenal dulu lah waktu kecil main ke rumah sampai lah akhirnya ada dia ngirim terus kakek store terus kayak gitu kan kayak kata-katanya itu kayak tanpa komunikasi tapi ketemu gak sambung kok intinya kayak gitu lah jadi kayak bener juga ya nih kayak gitu ya kan ada kayak gitu berarti dia juga ngerasain hal yang sama gak tahu ngapa kayak vibes ini memang beda sih tiap orang tapi walaupun ada yang kayak gitu tapi ketemu orang kayak canggung Nah, kayak kawan kuliah kemarin aja berdua yang sekok gak terlalu canggung nah yang sekoknya nih kayak aneh gitu kan kayak beneran kayak baru kenal kayak gitu baru kenal kayak hai kayak gitu padahal di hasilnya itu tidak kalau dulu gitu jadi kayak nanti emang ada niat ya orang kayak gitu itu tuh termasuk kayak kita yang ngasih apa ya kayak kita yang ngasih kata-kata kayak kita yang ngasih duluan tuh aku memang dia yang nggak mau gitu ya maksudnya tuh kayak gini kayak misalnya advokat itu tuh harus sama-sama nunjukin kalau aku senang nih ketemu kau kok aku juga senang nih kayak gitu nah memang harus kayak gitu tuh kayaknya kalau dia ngalir sama-sama excited iya kan kayak harus sama mengeluarkan apa sih bener kayak gitu gak sih iya kan makanya kalau kayak diam-diam itu di asli ya padahal kami sampai waduh grupnya pak grupnya ada kayak misalnya kalau ngajak main kayak aku libur nih iya ayolah lupa kamu bisa
kayak gitu kan. Kok bisa deh sih bilang kayak gitu aja. Nah sekali ketemu yang sekotnya aman kayak enak deh kayak gitu. Cuma yang sekotnya ini kenapa ya kok kayak agak lahir kayak gitu nah. Kayak padahal kami dalam satu grup yang sama kayak gitu. Nggak ada bagi-bagi enggak. Kalau aja ya di grup lah sama-sama. Kita nggak tahu juga sih. Padahal dulu enggak lah, padahal tuh tahu-tahu kayak gitu nyambung deh. Mau apa kayak gitu? Kayak emang ada dia nggak sih? Iya kan? Itu dah pernah nggak punya kawan kecil Ya. yang dulunya dekat nih tapi tiba-tiba pas rusak cambuk. Pas lagi rusak kalau ketemu cambuk. Kawan kecil. Iya kawan pas masa kecil terus tiba-tiba lalu pas besar pas ketemu kawan pas itu cambuk gitu. Yang emang deketnya atau emang sering main bareng waktu Iya kecil? iya pas Harus sih. Paling cuma kayak ketemu kayak senyum. Udah kayak gitu. Dan tuh kalau udah tuh kayak nanyo tuh kan nampak memang canggungnya. Nggak dari kita pun dari dia pun yang nanyo kita pun udah bingung nak jawab kayak gini ya kayak apa ya canggung kayak gitu perasaan kan. dulu tuh Perasaan tidak merasa kok anehnya kayak gitu nah apa yang aku salah tadi kok dia dewe kayak gitu kadang bingung kadang sampai rumah tuh bangun mikir kayak gitu sih apa sih kayak gitu loh kayak gitu kami ada kalau itu tetangga lah kan sudah ada juga kan tetangga terus pas kecil tuh sering main bareng gitu terus nah ini masih ini dibilangnya sini kamu dulu sering main bareng kayak gitu terus kamu ini iya ngomong dari mana nih ke mana nih ngomong apa nih jangan ngomong kayak gitu kami kawan ya dia tuh kawan kecil dulu sering main itu main rumahnya lah terus makan serempak kayak gitu nah pas kecil pas SD itu terus tuh pas SD ketemu ya senyum iya senyum dari mana kayak gitu cuma kayak ya dari sini kayak gitu kan di sini gitu ya iya kayak gitu udah tuh bisa masing-masing nah kan memang terasa kalau kayak gitu aku lah kayak gitu iya kan itu memang setiap orang ada masanya tuh ya sih nah balik lagi ya benar malah kalau udah kayak gitu tuh malah kayak yakin oh berarti emang bener setiap orang tuh emang ada masanya setiap masa emang ada orangnya ya kan itu balik coba kita flashback dikit ke momen waktu PTL PTL oke momen paling berkesan waktu PTL itu apa? Ada lah momennya paling berkesannya sih ini dulu kalau pas kami nyebut kata-kata PTL hal apa yang pertama kali terlintas di dalam benak itu? hal yang terlintas adalah saat dideketin sama murid itu di luar ekspektasi karena ekspektasi awalnya tuh cuma kayak yo ngajak terus ketemu kawan baru kayak gitu terus yo ngajak terus gak ada sampai yang sedekat banget sama murid tuh tidak apalagi itu murid cowok apalagi kalau mulai keluar ke kerasa malu juga makanya kayak aduh kayak gitu nah itu sih ya pokoknya kalau PPL tuh ya kalau yang karena hal itu berkesannya di luar ekspektasinya bener-bener tidak ada di harapan kepala tidak ada kayak di luar ya Allah benernya terus yang hal yang berkesan waktu itu momen yang paling berkesan ini pas ini berkesan lagi atau pas ini kayak momen kekeluargaannya dapetnya lagi atau apa gitu
momen yang paling berkesan selama PPL? Waktu kalau awal-awalnya kan enggak kalau makin akhir itu malah makin banyak drama-drama yang tidak berkesudahan. Yang berkesan kesannya bisa kesan positif, bisa kesan negatif ya. Bisa yang ini walaupun ini selalu terikat lagi Kesan negatif sama PPL gitu ya. positif bisa, negatif bisa. Kalau positifnya kayaknya waktu itu tuh waktu event aku live di situ tuh Kita mau nanti gak sih? Mau nanti aku itu terus kita dulu harus apa ya? Ngomong apa ya? kayaknya dia sih mau lagi karena di situ kita mau tidak mau harus sama-sama bukan mau tidak mau sih emang udah enak juga sama kampus sebelah. Terus pas awalnya nengokin kayak anak-anak nih kayak kurang lah kayak gitu awalnya. Ternyata nggak info kayak gitu. Nah ya walaupun emang nggak semuanya, cuman ada beberapa kayak gitu. Nah itu sih yang paling karena ngerasa kayak punya banyak teman kayak gitu kan, terus juga punya udah kenal juga kayak biasanya makin banyak yang dikenal kan makin bagus walaupun emang gak ada sedekat gitu ya. Kalau kami Kesan negatif kesan apa yang teringat negatifnya apa kalau negatifnya sekedar kalau kami momen yang selalu terngiang itu lagi drama apa drama masa aku tuh mau nanti ya sih itu apa yang berantem gara-gara kue itu yang mana pas akhir-akhir selesai tuh itu mau lihat gak tuh mau lihat apa tuh apa perpisahan gitu ya bukan itu drama itu oh ada drama kayak gitu kan di situ nampak anak bener iya nah di situ lah makanya memorable banget. oke lah. Oke, terima kasih guys. Cukup sekian podcast dari kami yang tanggal ini tuh Yang random banget. yang sangat random ini. Bye bye.